Dalam perkembangan terkini, pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pertahanan nasional. Reporter kami melaporkan bahwa Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki latar belakang militer dan pengalaman sebagai Menteri Pertahanan, menyoroti pentingnya kesiapsiagaan di tengah meningkatnya isu keamanan global. Pemerintah memandang perlunya peningkatan kapasitas pertahanan, tidak hanya sebagai bentuk kewaspadaan terhadap dinamika geopolitik internasional, tetapi juga sebagai upaya menjaga stabilitas nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah melakukan pengembangan alutsista melalui modernisasi alat tempur serta peningkatan kualitas industri pertahanan dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat mendukung kemampuan pertahanan jangka panjang. Dalam penyampaiannya, Presiden menekankan bahwa strategi pembangunan pertahanan tidak selalu berkaitan dengan ancaman langsung, tetapi lebih kepada memastikan bahwa Indonesia selalu siap dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Pemerintah menempatkan penguatan kapabilitas udara, darat, dan laut sebagai prioritas, mengingat posisi Indonesia yang strategis di kawasan Indo-Pasifik, dan besarnya ruang udara serta wilayah perairan yang harus dijaga. Dari laporan resmi yang diperoleh oleh redaksi kami, pemerintah Indonesia telah menyepakati anggaran pertahanan tahun 2025 sebesar Rp151,16 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan ke berbagai komponen utama pertahanan sebagai bagian dari strategi modernisasi jangka panjang. Kementerian Pertahanan menerima porsi terbesar, yakni Rp53,95 triliun, sedangkan Mabes TNI mendapatkan Rp11,17 triliun. Adapun pembagian untuk matra dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional masing-masing, di mana TNI Angkatan Darat memperoleh Rp57 triliun, TNI Angkatan Laut Rp24,75 triliun, dan TNI Angkatan Udara sekitar Rp28 triliun. Reporter kami mencatat bahwa pemerintah berupaya memastikan setiap matra mendapatkan dukungan anggaran sesuai kebutuhan aktual, termasuk penggantian alat yang sudah menua, peningkatan sistem pengawasan, serta pemenuhan kebutuhan pelatihan dan pemeliharaan. Dengan struktur anggaran ini, pemerintah berharap modernisasi alutsista dapat berlangsung tepat waktu dan memberikan peningkatan signifikan terhadap kemampuan pertahanan nasional. Alokasi ini juga bertujuan mendukung pengembangan industri pertahanan lokal agar mampu berperan lebih besar di masa depan. Reporter kami melaporkan bahwa TNI Angkatan Udara diperkirakan akan menerima sejumlah alutsista baru pada tahun 2025 sebagai bagian dari program modernisasi berkelanjutan. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Staf TNI AU, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang menegaskan bahwa kebutuhan penguatan kemampuan udara merupakan prioritas strategis. Beberapa peralatan baru yang dijadwalkan datang mencakup drone pengawasan, radar terbaru, pesawat angkut, hingga pesawat tempur. Semua penambahan ini dirancang untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional, terutama dalam hal pemantauan wilayah, respons cepat, dan dukungan logistik. Dalam penyampaiannya, Kasau menekankan bahwa pengembangan kemampuan TNI AU tidak hanya berfokus pada jumlah alat, tetapi juga kualitas teknologi dan kompatibilitasnya dengan sistem pertahanan lain. Modernisasi dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai negara, serta melibatkan industri pertahanan dalam negeri agar transfer teknologi dapat terus berjalan. Pemerintah berharap kedatangan alutsista baru ini mampu meningkatkan efektivitas operasi udara dan memperkuat struktur pertahanan yang lebih adaptif terhadap tantangan masa depan. Dalam salah satu perkembangan penting, reporter kami mencatat bahwa drone Bayraktar TB2 dari Turki menjadi salah satu kandidat alutsista Garuda yang tengah dipertimbangkan untuk memperkuat kemampuan pantauan udara Indonesia. Drone ini dikenal karena kemampuannya menjalankan misi pemantauan jarak jauh menggunakan sistem sensor modern. Dengan panjang sekitar 6,5 meter dan rentang sayap 12 meter, Bayraktar TB2 dibangun menggunakan material komposit yang ringan namun kuat. Perangkat ini dilengkapi dengan sensor optik, laser altimeter, modul navigasi otomatis, serta sistem pemantauan yang dapat memberikan informasi akurat terkait kondisi lingkungan penerbangan. Drone ini juga dapat lepas landas dan mendarat secara otomatis, menjadikannya alat yang efisien untuk operasi rutin maupun pemantauan khusus. Menurut informasi yang dihimpun, harga unit drone ini berada pada kisaran USD 5 hingga 7 juta. Pemerintah menilai bahwa perangkat seperti ini berpotensi meningkatkan kemampuan pengawasan wilayah udara secara signifikan, terutama untuk area yang sulit dijangkau dengan pesawat berawak. Penambahan drone ini juga sejalan dengan tren global penggunaan sistem tanpa awak dalam operasi modern.
Reporter kami memperoleh informasi bahwa Indonesia tengah menjalin kerjasama dengan perusahaan pertahanan Ceko untuk memproduksi radar G400 sebagai bagian dari peningkatan sistem deteksi dini nasional. Radar ini dikembangkan melalui kolaborasi antara Kemhan Indonesia dan perusahaan CSG yang sebelumnya telah memperkenalkan berbagai teknologi radar modern kepada delegasi Indonesia. Radar G400 dirancang untuk mendeteksi objek pada ketinggian hingga 100.000 kaki dengan jangkauan mencapai 515 km. Kemampuan elevasi hingga 40 derajat, serta teknologi kecerdasan buatan yang terintegrasi, membuat radar ini dapat menyediakan informasi pengawasan yang lebih cepat dan akurat. Radar ini diproyeksikan bersifat mobile, sehingga dapat dipindahkan ke berbagai titik strategis sesuai kebutuhan operasi. Pemerintah menilai pengembangan bersama ini sebagai langkah penting menuju kemandirian teknologi, terutama dalam sektor radar yang memiliki peran vital dalam pertahanan udara. Kerjasama semacam ini juga membuka peluang transfer teknologi dan meningkatkan kemampuan industri pertahanan nasional dalam memproduksi perangkat serupa di masa depan. Dalam laporan yang disampaikan KSAU, Indonesia dijadwalkan menerima tambahan pesawat tempur latih T-50I Golden Eagle pada tahun 2025. Reporter kami menjelaskan bahwa pesawat buatan Korea Selatan ini sebelumnya telah tiba dalam 6 unit pada kontrak 2021, dan penggunaannya dinilai cukup memadai untuk meningkatkan kualitas pelatihan pilot tempur. T-50I merupakan pesawat generasi 4 yang dirancang untuk melatih pilot sebelum mengoperasikan jet tempur modern seperti F-16 atau platform masa depan. Dengan sistem fly-by-wire digital, tampilan kokpit modern, serta kursi lontar berstandar internasional, pesawat ini memberikan pengalaman terbang yang mendekati pesawat tempur sebenarnya. Didukung mesin General Electric F404, T-50I mampu mencapai kecepatan hingga 1.600 km per jam. Pesawat ini juga memiliki 2 kursi sehingga instruktur dan pilot dapat melakukan pelatihan secara langsung di udara. Pemerintah memandang penambahan T-50I sebagai langkah penting untuk mempersiapkan generasi pilot baru dalam jumlah yang lebih besar dan lebih terlatih, terutama menghadapi kebutuhan operasi udara yang semakin kompleks. Reporter kami mengkonfirmasi bahwa Indonesia telah menetapkan rencana pengadaan pesawat tempur Rafale dari Prancis sebagai bagian dari langkah modernisasi jangka panjang. Pesawat generasi 4,5 ini dikenal sebagai platform multi-role yang mampu melaksanakan berbagai jenis misi, mulai dari pengamanan udara hingga dukungan operasi taktis. Dengan kemampuan mengintegrasikan rudal jarak jauh, sistem pengintaian modern, serta berbagai konfigurasi senjata lainnya, Rafale dinilai akan memberikan peningkatan signifikan terhadap daya tangkal udara Indonesia. Pemerintah menjadwalkan pengiriman pertama mulai tahun 2026 dan harga tiap unitnya dilaporkan berada pada kisaran USD 125 juta. Dalam pelaporan kami, pemerintah menekankan bahwa pengadaan Rafale bukan hanya pembelian alat semata, tetapi juga mencakup program pelatihan, persiapan infrastruktur, serta integrasi operasional dengan sistem yang sudah ada. Pesawat ini dipilih karena fleksibilitasnya dalam berbagai jenis misi serta reputasinya di beberapa negara pengguna. Pengadaan Rafale dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat kemampuan udara Indonesia di tingkat regional. Dalam laporan mengenai kemampuan angkut militer, redaksi kami menyoroti keberlanjutan penggunaan pesawat C-130 Hercules oleh Indonesia. Pesawat ini telah digunakan secara luas sejak 1954 dan masih diproduksi hingga saat ini dalam versi terbaru, menunjukkan keandalan yang terbukti selama puluhan tahun. Hercules dikenal karena kemampuannya beroperasi di berbagai kondisi lapangan, termasuk landasan pendek maupun tidak beraspal. Pesawat ini mampu mengangkut hingga 92 penumpang dengan kecepatan maksimum sekitar 552 km per jam. Pemerintah Indonesia terus menambah dan memperbarui armada Hercules sebagai bagian dari strategi memperkuat kemampuan logistik, terutama untuk misi kemanusiaan, distribusi bantuan, dan mobilisasi pasukan. Harga satu unit Hercules berada pada kisaran USD 30,1 juta. Reporter kami mencatat bahwa pesawat ini memainkan peran penting dalam operasi non-tempur, menjadikannya salah satu aset paling fleksibel dalam inventaris TNI AU. Dengan dukungan teknis yang terus ditingkatkan, Hercules diperkirakan tetap menjadi tulang punggung transportasi udara militer Indonesia. Reporter kami melaporkan bahwa Indonesia akan menerima pesawat Airbus A400M pada November 2025 sebagai bagian dari penguatan kemampuan angkut berat TNI AU. Pesawat ini memiliki kapasitas hingga 116 personil beserta perlengkapannya, menjadikannya salah satu pesawat multi-role terbesar di kelasnya. Dengan panjang 45 meter dan kecepatan maksimum 889 km per jam,
A400M mampu menempuh jarak hingga 8.900 km tanpa henti. Kemampuan lepas landas di landasan pendek serta efisiensi bahan bakar membuatnya cocok untuk operasi jarak jauh maupun wilayah terpencil. Pesawat ini didukung 4 mesin turboprop TP400D6 yang memungkinkan pengangkutan logistik dalam jumlah besar, termasuk kendaraan taktis dan peralatan medis. Harga unit A400M diperkirakan mencapai USD 100 juta. Pemerintah menilai pesawat ini sebagai aset strategis untuk operasi kemanusiaan, evakuasi, dan dukungan militer. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mobilisasi cepat Indonesia, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun kerjasama regional. Dalam perkembangan industri pertahanan nasional, reporter kami menampilkan pesawat NC212I sebagai salah satu produk unggulan buatan PT Dirgantara Indonesia. Pesawat angkut ringan ini dirancang untuk berbagai misi, termasuk logistik, patroli maritim, dan evakuasi medis. Dengan kemampuan lepas landas di landasan pendek serta sistem avionik modern, NC212I dinilai memiliki tingkat fleksibilitas tinggi untuk digunakan di banyak wilayah Nusantara. Pesawat ini mampu membawa muatan hingga 3.000 kg dengan sistem autopilot dan kokpit digital yang meningkatkan kemudahan operasional. Pemerintah mempromosikan pesawat ini sebagai bagian dari strategi memperkuat industri dalam negeri, sekaligus menawarkan produk bersaing ke pasar internasional. Pada 2023, Filipina dilaporkan membeli beberapa unit NC212I dengan nilai kontrak sekitar USD 79 juta rupiah. Langkah ini menunjukkan bahwa produk pertahanan Indonesia mulai mendapat pengakuan di tingkat regional. Pemerintah berharap keberhasilan ekspor ini dapat memperluas kerjasama pertahanan dan memperkuat posisi Indonesia dalam industri aviasi global.